terkait dengan kondisi perekonomian saat ini yang penuh tantangan. Kita tahu bahwa daya beli masyarakat sedang lesu, pelemahan nilai tukar rupiah, ditambah lagi dengan dinamika global. Apa saja Pak prioritas utama dari perekonomian Indonesia untuk menjaga stabilisasi perekonomian di tengah berbagai dinamika ini Pak? Ya, saya pikir Bapak Presiden telah menyiapkan sebuah landasan yang cukup kuat ya. Karena Presiden telah membaca prasyarat investasi ya. Saya selalu mengatakan setidaknya ada 3 ya yang menjadi prasyarat investasi itu. Yang pertama, bagaimana kita menjaga stability ya. Stability di sektor ekonomi, stabilitas politik, dan juga stabilitas keuangan ya, dan ketertiban. Stabilitas di sektor ekonomi kita ketat menjaga ya Presiden ya. Bagaimana Presiden mengendalikan inflasi ya. Inflasi kita 2,13% sampai dengan saat ini, tapi sebuah upaya yang keras ya. Tiap hari Senin Mendagri memimpin rapat inflasi. Kita mengenal ada TPID, ada TPIP ya. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan juga daerah. Ini sangat ketat kita kendalikan. Berikutnya pertumbuhan kita juga relatif bagus ya di tengah-tengah kondisi global seperti saat ini ya. Masih di atas 5%. Itu stabilitas ekonominya. Berikutnya stabilitas politik ya. Presiden juga bisa menjaga ya, kondisi itu. Akhirnya semua masyarakat Indonesia menikmati keamanan, menikmati. Nggak ada orang rasa takut dimanapun berada ya. Itu stabilitas terjamin dengan baik. Karena tidak ada satupun negara yang akan datang ke negara manapun yang stabilitasnya terganggu. Pasti itu ya. Nah, berikutnya yang kedua, bagaimana Presiden menyiapkan berbagai infrastruktur. Ada tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana konektivitas terbangun dengan baik, mobilitas jasa, barang, dan juga produk-produk lainnya manusia, mobilitas manusia juga berjalan dengan efisien, sehingga Presiden menuju kepada efisiensi. Ya. Nah gitu. Jadi kalau orang mau investasi, efisien nggak? Logistik supply chain-nya. Maka ini diantaranya pembangunan infrastruktur menjawab itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah menjawab keraguan-keraguan. Mudah nggak sih usaha di Indonesia itu? Ribet nggak sih? Atau berbelit atau dan seterusnya. Maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan regulasi. Disederhanakan dengan sebaik-baiknya melalui pendekatan Omnibus Law, dan lahirlah yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, berikutnya pelayanannya juga begitu. Kita benahi habis-habisan agar reformasi birokrasi itu betul menuju apa yang kita inginkan. Dan itu terjadi walaupun juga masih terus berjalan. Sehingga 3 tadi, stabilitas oke, efisiensi oke, berikutnya pelayanannya oke. Nah, itu sebuah jawaban nyata, karena investasi itu bagian dari pertumbuhan. Kalau kita nggak ada investasi, uang kita cekak, gimana mau bertumbuh kita ya kan gitu kira-kira. Jadi itu salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dan menurut saya itu sebuah legacy ya. Terkait dengan pembangunan infrastruktur Pak, kita tahu bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pembangunan infrastruktur cukup masif. Bagaimana pembangunan ini bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan juga tentunya bisa dikatakan tidak hanya Jawa sentris? Ya, memang dulu kita mengenal ada 5 kebijakan Presiden yang merupakan arahan ya. Yang awal 5 tahun pertama adalah pembangunan infrastruktur di atas. Pembangunan sumber daya manusia, berikutnya pembangunan perbaikan reformasi birokrasi, terus penyederhanaan tadi hukum, yang kelima adalah transisi ekonomi. Begitu yang kedua, pemerintahan yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia di atas. Infrastrukturnya tetap dilanjutkan dalam rangka apa? Dalam rangka menyambungkan yang sudah pernah dibangun. Jadi tol-tol yang dibangun itu sebagai backbone
connectivity ini harus ada, dikembangkan sehingga nanti pertumbuhan itu menjadi di mana-mana. Nah, kalau saya melihat ini ada sebuah eksternalitas ya. Eksternalitas itu begitu kita membangun sesuatu mempengaruhi yang lain akan grow. Nah, ini saya pikir arahnya ke sana ya, arahnya ke sana begitu. Baik, Pak Muldoko, yang menjadi concern pemerintah adalah bagaimana di kondisi saat ini kita harapkan tentunya transisi kepemimpinan berikutnya berjalan dengan lancar. Tapi bagaimana pemerintah memastikan bahwa transisi kepemimpinan berikutnya ini berjalan dengan lancar, termasuk terkait dengan program makan siang bergizi, Pak? Saya pikir kebetulan ini sebuah transisi yang inline ya, yang satu garis, maksudnya transisi yang menurut saya sangat mulus ya, sehingga mestinya tidak ada gap ya, karena projection untuk program APBN ke depan juga sudah dipikirkan sekarang 2025. Sehingga kepentingan-kepentingan yang menjadi prioritas pemerintahan yang akan datang itu sudah dialokasikan anggarannya, diantaranya untuk kepentingan makan gratis sebagai janji kampanye, itu juga sudah mulai dialokasikan. Sehingga menurut saya insya Allah ya tidak ada gejolak apapun dalam transisi ini. Dan ini kita masyarakat Indonesia harus bersyukur karena apa? Karena tidak ada jeda. Ya, saya yakin tidak ada jeda walaupun itu beberapa saat. Menurut saya nggak ada jeda lagi karena begitu berjalan nempel begitu kayak lari estafet kan itu. Jadi sebelum ini penggantinya sudah juga ikut lari. Menurut saya ilustrasinya seperti itu. Jadi sinergitas itu sudah dibangun ya Pak? Sudah dibangun dan menurut saya nggak ada sesuatu yang mengganjal atau persoalan psikologis nggak ada. Ini paling penting persoalan psikologis lah ya. Ini semuanya nggak ada ya. Kok program-programnya sudah mulai di-embeddedkan dari yang ada sekarang menuju ke 2025 ya lancar semuanya, insya Allah. Insya Allah lancar Pak. Pak Muldoko, yang sempat menjadi ramai di masyarakat terkait dengan tapera nih Pak. Ini pemerintah mengeluarkan wacana ini meskipun memang rencananya baru diterapkan tahun 2027 Pak. Tapi saat ini kondisi daya beli masyarakat sedang lesu. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan dari pemerintah menerapkan rencana tapera ini? Ya, tapera ini sebuah kebijakan lanjutan ya. Sebenarnya dulu sudah ada ya. Bapetarum sudah ada, tapi dulu memang ini diprioritaskan ke masyarakat ASN ya. Tapi karena ada sebuah kekurangan backlognya itu ada 10 juta ya rumah, sehingga memang pemerintah memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia jangan gapnya semakin tinggi ya. Untuk itu ada program tapera itu bagian dari menjawab backlog itu. Sebenarnya bagus dari sisi konsep dan kebijakannya. Tetapi kan pemerintah juga memahami betapa kebijakan itu perlu waktu, perlu sosialisasi dan seterusnya, sehingga kan masih diperlukan beberapa tahun lagi untuk diberlakukan. Jadi kalau sepanjang beberapa tahun ini diberlakukan masih perlu diperbaiki aturannya dan seterusnya, saya pikir ada kesempatan untuk itu ya masyarakat ya. Gitu. Jadi bukan kita pemerintah membabi buta, enggak. Masih ada sebuah kesempatan bagi semua pihak untuk berkoordinasi. Contoh diantaranya kemarin datang ke KSP, kita terima keluhannya seperti ini, oke. Nggak apa-apa. Kita panggil juga dari direktur taperanya, dirut taperanya untuk mendengarkan agar ini negara harus mendengarkan. Negara nggak boleh semena-mena, enggak. Selama ini kita sangat terbuka kok. Apalagi kantor kepala staf presiden punya program KSP mendengar, semua orang bisa menyuarakan. Nah, gitu.